Beliau begitu dekat dengan Nabi, ya. Selepas dari Islamnya beliau menjadi orang yang paling zuhud, dan banyak sekali beliau menjadi penyebab ilmu hadir kepada kaum muslimin, ya. Karena beliau orang yang penyuka ilmu. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk suka ilmunya beliau. Ada beberapa ayat yang turun kepada beliau, atau ada beberapa hukum yang turun kepada beliau, menjadi penyebabnya beliau. Pernah sholat Jumat beliau di sebelahnya Ubay bin Ka'ab. Sholat Jumat beliau di sebelahnya Ubay bin Ka'ab. Nabi naik khutbah, berkhutbah. Nabi menyampaikan ayat. Ketika menyampaikan ayat, karena nggak pengen hilang itu ilmu, dan dia tahu sebelahnya adalah orang yang menguasai tentang Al-Quran, maka dia colek itu sahabat di sebelah. Surat berapa, ayat berapa? Lagi Jumatan. Ubay bin Ka'ab diam. Lagi Jumatan. Nabi sebutkan ayat lagi, dicolek. Surat berapa, ayat berapa? Diam. Surat berapa, ayat? Sampai Nabi selesai khutbah. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat, baru Ubay bin Ka'ab bilang sama Abu Darda, faqad laghat, kamu udah sia-sia Jumatan. Kamu udah sia-sia Jumatan. Jumatan tanya-tanya, kan Jumatan nggak boleh ngomong, ya, ngomong stop aja nggak boleh, ngomong nggak boleh, ngomong nggak boleh. Rusak Jumatannya. Nggak bertanya, oh mana mungkin, saya ditanya tentang ilmu. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika datang kepada Nabi SAW, baru Nabi menyampaikan, betul wahai Ubay, ketika sholat Jumat dan khatib sudah naik mimbar, maka jangan katakan sesuatu. Yang berkata faqad laghat, maka dia sudah sia-sia Jumatnya. Coba bayangkan. Ini bukan keburukan, karena memang Abu Darda kan bukan awal masuk Islam dan tahu bagaimana itu kondisi masjid dan hukumnya. Tapi keinginan beliau untuk menjadi orang yang paham tentang agama. Ya, ini diawali dengan kondisi seperti itu, dengan ketidaktahuan. Tapi ketika Nabi SAW wafat, Nabi SAW wafat, para sahabat itu sepakat bahwa tidak ada yang menghafal Al-Quran di saat wafatnya Nabi. Tidak ada yang menghafal Al-Quran di saat wafatnya Nabi secara sempurna, ya, di saat wafatnya Nabi, kecuali 4 orang. Kecuali 4 orang. Satu di antara 4 ini adalah Abu Darda. Yang ingin saya sampaikan, beliau masuk Islam terakhir. Ketika awal masuk Islam masih tidak terlalu banyak paham tentang hukum Islam, sampai ketika sholat Jumat saja masih ngomong. Tetapi ternyata semangat beliau untuk mengejar ketertinggalan itu nyata adanya, bukan cuma omongan belaka, dibuktikan dengan action. Maka ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat sepakat tidak ada yang hafal Al-Quran secara sempurna di saat Nabi SAW meninggal, kecuali 4. Ya, salah satunya adalah Abu Darda. Ini maknanya bukan menghafal secara 30 juz yang disebut hafiz, enggak, memahami tentang ilmunya, memahami tentang sanadnya, memahami tentang asbabun nuzul dan lain sebagainya. Karena yang ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab itu di saat sholat Jumat, ya, di saat beliau nanti akan mendapatkan hadis yang kita dengar juga bersama itu, yang ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab, ini surat berapa, ayat berapa, turun di mana, dan apa sebab. Ditanya begitu, Ubay bin Ka'ab gak jawab, dari keingintahuannya. Ini Abu Darda, dari yang tidak tahu, nggak berapa lama, kecuali kalau dari tidak tahunya itu di saat Nabi masih di Mekah. Kalau Nabi masih di Mekah baru awal, ikut bersama Nabi menjadi orang yang paling tahu, itu wajar. Karena apa? 20 tahunan bersama dengan Nabi. Ini bersama dengan Nabinya bisa dihitung sebelah tangan jumlah tahun. Tapi ketika Nabi wafat, beliau menjadi orang yang terhitung juga dengan sebelah tangan yang menghafal Al-Quran secara sempurna, di mana turun dan untuk apa terus. Abu Darda, Masya Allah.